Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Dia Putri. Di sini saya sebagai asisten laboratorium sistem produksi akan memberitahu alat-alat ukur yang akan digunakan selama praktikum berlangsung. Sebelum memulai pengukuran, alangkah baiknya kita menggunakan sarung tangan sebagai salah satu SOP. Selanjutnya, di sini ada beberapa alat ukur yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada penggaris, ada meteran, mikrometer skrup, dan yang terakhir ada kaliper atau bisa juga disebut sebagai jangka sorong. Sebelum melakukan pengukuran, kita harus melakukan kalibrasi dari setiap alat ukur yang akan kita gunakan. Kita harus memastikan apakah alat ukur tersebut dalam keadaan bersih dan letak angkanya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi misalnya kita menggunakan penggaris, kita bersihin dulu biar tidak ada yang mengganjal dalam melakukan pengukuran tersebut. Untuk penggunaan penggaris sendiri, penggunaannya bisa dilihat dari angka 0 yang ada di sini. Dari angka 0, misalnya kita melakukan pengukuran ini ya, bendanya. Jadi dalam penggunaan penggaris, langkah pertamanya kita menyesuaikan antara titik garis 0 dari garis 0 di sini yang ada di penggaris ke ujung dari benda yang akan kita ukur. Jadi seperti ini. Kalau untuk penggaris, seperti yang sudah teman-teman biasa gunakan, seperti itulah cara penggunaannya. Penggaris ini biasa kita gunakan untuk mengukur panjang dan lebar dari bahan atau benda yang akan kita buat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan meteran dalam melakukan pengukuran dimensi panjang dan lebar. Tips dalam menggunakan pengukuran menggunakan alat meteran, kalian memulai pengukuran dari angka 10. Dikarenakan kita tidak tahu apakah 0 yang tertera di sini sudah sesuai atau belum. Jadi saat menggunakan meteran, kita lihat ujungnya tuh dari 10 sini. Diukur. Lalu dilihat ini ternyata panjangnya kan kalau di sini terteranya 32,5. Berarti nanti tinggal kita kurangi 10. Jadi hasilnya panjang dari benda ini adalah 22,5. Selanjutnya kita akan menggunakan jangka sorong atau kaliper. Sebelum melakukan pengukuran, kita juga harus melakukan kalibrasi dari si jangka sorong itu sendiri. Kita bersihkan dan kita pastikan bahwa 0 yang ada di sini itu sesuai. Jadi sebelum mulai, di jangka sorong itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada outside jaw, yang ini namanya outside jaw. Kalau yang ini namanya inside jaws. Jadi yang di pengukuran yang besar ini ada skala utama dengan dimensi yang digunakan adalah cm dengan panjangnya sebesar 30 cm panjang maksimalnya. Selanjutnya ada juga skala nonius yang digunakan di sini, yang kecil ini. Nah, skala nonius ini dia dimensi yang digunakan adalah milimeter dan dengan kerapatan 0,05. Jadi saat melakukan pengukuran kita harus menambahkan dan mengalihkan. Jadi pertama kita cari tahu dulu skala utamanya berapa. Misalnya kita langsung praktek ya ke sini. Kita lihat outside jaw-nya, kita taruh di sini. Nah, kita gunakan yang di bagian dalam, kita rapatkan. Lalu kita bisa kunci pakai yang ada di sini. Kita kencangkan. Lalu bisa kita langsung baca. Lebih baik untuk langsung baca di sini tanpa mengangkat alatnya. Tapi karena hal itu sulit, jadi bisa diangkat saja karena kan sudah dikunci juga. Kita lihat di sini dia ada di 23. Jadi cara bacanya, jika angka 0 di sebelum angka yang ada di sini, maka dia ikutnya yang 22. Tapi jika angka 0 ada di setelah angkanya, maka dia dibacanya jadi 23. Nah, ini untuk pengukuran utamanya. Lalu kita melihat koma di belakangnya dengan cara menggunakan skala nonius yang ada di sini. Kita lihat kira-kira di garis mana yang sesuai dengan skala utama yang sejajar dengan skala utama.
Misal kalau di sini yang sejajar terdekat itu ada di 5. Jadi di sini nanti tinggal teman-teman tambahkan antara 22 ditambah dengan 5 yang telah dikalikan dengan kerapatannya yaitu 0,05. Jadi 5 dikali 0,05 hasilnya 0,25 dan didapatkan untuk ketebalan dari si benda ini adalah ketebalan luar dari benda ini adalah 22,25 seperti itu. Selanjutnya, selain kita bisa mengukur ketebalan luar, kedalaman luar ini, kita juga bisa mengukur bagian dalamnya dengan bantuan inset jauh. Jadi pertamanya kita kendorin dulu ini, kita lepas pengaitnya. Terus kita geser. Nih ada alat bantu di sini bisa kalian gunakan untuk menggesernya. Lalu kalian balik. Caranya seperti ini. Kita lihat ternyata bagian dalam ini lebarnya itu panjangnya 14,5. Skala Noniusnya 7. Jadi tinggal 14,5 ditambah 7 ya dikali dengan 0,05. Jadi 7 kali 0,05 itu kan 0,35. Lalu tambahin dengan 14,5 jadi 14,85 untuk bagian dalamnya. Selanjutnya dengan kaliper juga kita bisa mengukur kedalaman dari suatu benda dan menggunakan dip bar yang ada di sini. Jadi nama bagian belakang ini namanya dip bar. Kalian caranya tinggal kalian berdiri gini, terus kalian pentokin ke salah satu sudut yang ada di benda yang ingin kalian ukur. Lalu kalian kunci lagi sebelum kalian baca, pastikan sudah mentok biar kita mengetahui kedalamannya berapa. Ternyata dia kedalamannya adalah 2 dengan skala utamanya 2 ditambahkan dengan skala Noniusnya adalah 5. Jadi 2 ditambah 5 yang dikali 0,05 jadi 2,25. Selanjutnya setelah selesai digunakan, jangka sorongnya dirapikan kembali, dikalibrasi kembali dengan cara mengepaskan antara 0 di skala utama dan 0 di skala Nonius. Lalu dibersihkan kembali sebelum disimpan ke tempatnya. Selanjutnya, alat ukur terakhir yang kita gunakan dalam praktikum kali ini ada micrometer screw. Micrometer screw ini digunakan untuk mengukur kedalaman dari benda atau bisa juga kita mengukur diameter misalnya. Jadi biasanya dia digunakan kepada benda-benda yang berbentuk silindris. Nah, di micrometer screw itu komponennya pertama dia ada skala utama. Untuk ukuran dari micrometer screw ini sendiri dia batas maksimalnya adalah 100 mm atau 1 cm dan batas minimal itu 75 mm. Selanjutnya untuk tingkat kerapatan dari micrometer screw ini adalah 0,1 mm. Terus abis itu di sini dia ada 2 komponen, ada infill sama ada outfill. Nah, kalau yang si bentuk ini namanya dia C-frame. Di sini juga kalian kalau setelah melakukan pengukuran bisa melakukan penguncian dengan alat ini. Nah, langsung kita praktekkan saja ya. Kita bisa mengukur diameter dari botol lem ini. Caranya tinggal kalian pasin. Karena cara bacanya itu dia ke bawah, jadi kalian bisa gunain ke bawah sini kayak gini nih, kayak gini, atau kalian juga bisa naruhnya seperti ini. Pertama kalian kunci dulu, kalian sesuaikan jika sudah pas. Karena angka pengukurannya kan di sini, jadi kalian bisa menggunakan micrometer screw itu dengan cara seperti ini atau bisa seperti ini. Tapi
tapi lebih disarankan seperti ini agar lebih mudah dalam pembacaannya. Setelah kita lihat ini, kita lihat sini skala utamanya berapa. Di sini kan skala utamanya dia 75 yang paling depan, tapi yang di sini mentok dengan 80. Jadi ukuran utamanya adalah ini 80 mm, lalu ditambah dengan skala noniusnya, yaitu kita lihat yang sejajar dengan angka 0 itu di sini ada 45, 49. Jadi untuk ukuran si diameter ini adalah 80,49 mm. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk mikrometer stroke itu tidak perlu dikalikan lagi dengan kerapatannya, karena di sini udah menggunakan skalanya itu untuk skala utamanya udah milimeter, lalu untuk tingkat kerapatan juga 0,01. Jadi tidak perlu dikalikan lagi. Jadi kalian bisa langsung tambahkan antara skala utama dengan skala nonius. Tetapi untuk skala nonius itu dia hasilnya 0, jadi dia ada di belakang koma. Setelah selesai kita harus melakukan kalibrasi lagi, karena kalibrasi dilakukan di awal dan di akhir. Kita balikin ke angka 0 lagi sampai rapat. Jika sudah sampai ke 0 lagi dan sudah rapat, kalian bisa taruh lagi. Sudah selesai bagian pengukuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.